Semakin banyaklah umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Paling tidak orang-orang yang menonton acara-acara agama hatinya berubah jadi lembut, mendapat hidayah dan semua pahalanya untuk orang-orang yang menyebarkan dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Presiden Prancis Emmanuel Macron mendukung penerbitan karikatur yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW di majalah Charlie Hebdo. Ia bahkan menyebutnya sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Sikap pemimpin Prancis itu sangat bertentangan dengan Islam, sebab menggambarkan Nabi Muhammad SAW dilarang. Lantas apa alasan larangan menggambarkan Nabi Muhammad SAW? Apa ada hubungannya dengan penistaan agama? Apa mudarat dari menggambarkan Nabi Muhammad SAW? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Menggambarkan Nabi Muhammad SAW termasuk dusta? Umat Muslim dan pemimpin negara-negara Islam bereaksi keras atas karikatur Nabi Muhammad SAW di majalah Charlie Hebdo. Tindakan salah satu majalah di Prancis itu dianggap memprovokasi dan melukai perasaan umat Islam di seluruh dunia. Sebagaimana diketahui, Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang dicintai dan sangat dihormati. Kecintaan umat Muslim kepada Nabi Muhammad SAW bukan dengan menggambarkan fisiknya, sebab dalam Islam menggambarkan atau melukiskan Nabi Muhammad SAW termasuk perbuatan dusta. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa berdusta kepada saya dengan sengaja, maka dipersilahkan untuk menempati duduknya di api neraka." Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis tersebut menjelaskan bahwa di era Nabi Muhammad SAW tidak ada satupun manuskrip, gambar, lukisan yang benar-benar menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW secara sempurna. Sehingga ketika ada yang mengaku melukis beliau, dimasukkan dalam golongan orang yang berdusta. Syekh Yusuf Qaradaki mengatakan, orang yang melukis karikatur Nabi Muhammad SAW dengan maksud mengolok-olok hukumnya lebih dari pendusta. Syekh Atiyah Sakir menjelaskan, adanya larangan menipu para nabi dalam lukisan maupun akting. Alasannya, akting ataupun lukisan yang dibuat manusia tidak akan mungkin menyerupai sosok yang sebenarnya. Maka dari itu, seseorang yang meniru atau melukis sosok Nabi Muhammad SAW hanyalah dusta. Menggambarkan Nabi Muhammad SAW berkaitan larangan berhala. Semasa hidup, tidak ada seorang pun yang pernah melukis atau mengabadikan perawakan Nabi Muhammad SAW. Maka disebut dusta dan hukumnya haram. Ketika masih kini ada yang mencoba melukis atau membuat karikatur sosok Nabi Muhammad SAW. Haramnya menggambarkan beliau merupakan bukti otentik betapa Islam sangat menjaga kemurnian sumber ajarannya. Larangan melukiskan Nabi Muhammad SAW terkait dengan keharusan menjaga kemurnian akidah kaum muslimin. Sebagaimana sejarah permulaan timbulnya paganisme atau penyembahan kepada berhala adalah dibuatnya lukisan orang-orang soleh, yaitu Wat, Suwa, Yaguts, Ya'ud, dan Nasar oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Pada awal kejadian, lukisan tersebut hanya sekedar digunakan untuk mengenang kesolehan mereka, tapi tidak untuk disembah. Akan tetapi, setelahnya, muncul generasi yang tidak mengerti tentang maksud dari generasi sebelumnya, maksud dari membuat gambar-gambar tersebut. Kemudian, syaitan menggoda mereka agar menyembah gambar-gambar dan patung-patung orang soleh tersebut. Maka dari itu, melukis Nabi Muhammad SAW dilarang karena bisa membuka pintu paganisme atau berhalaisme baru. Sementara sangat jelas, Islam adalah agama yang paling anti dengan berhala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika Nabi SAW sakit, sebagian istri beliau menyebut-nyebut sebuah gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah yang disebut dengan Maria. Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma pernah mendatangi negeri Habasyah
Mereka menyebutkan tentang kebagusannya dan gambar-gambar yang ada di dalamnya. Maka beliau pun mengangkat kepalanya, lalu bersabda, "Itulah orang-orang yang bila ada orang soleh di antara mereka yang mati, mereka membangun masjid di atas kuburannya, kemudian membuat gambar-gambarnya itu. Itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Hadis tersebut menjelaskan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencela kelakuan ahli kitab yang mengutuskan orang-orang soleh mereka dengan membuat gambar-gambarnya untuk dikagumi lalu dipuja. Beliau melarang umatnya menyerupai apa yang dilakukan para ahli kitab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian menyanjungku berlebihan, sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung putra Maryam, karena aku hanya hambanya dan Rasul utusannya." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari. Menggambarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diganjar neraka. Islam secara jelas melarang menggambarkan atau melukiskan sosok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah dari larangan tersebut untuk menjaga kemurnian akidah umat Islam. Dengan tidak ada lukisan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan ada pemujaan yang berlebihan, melebihi pemujaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad SAW juga mengingatkan agar tidak memasang gambar-gambar orang soleh yang sudah meninggal. Sebab, gambar orang-orang soleh tersebut bisa dijadikan sebagai sarana peribadatan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya, orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat. Kepada mereka dikatakan, hidupkanlah apa yang kamu buat." Hadis riwayat muttafaq alaih. Jangankan Nabi Muhammad SAW menggambarkan orang-orang soleh pun dilarang. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Ummu Salamah dan Ummu Habibah pernah bercerita kepada Rasulullah SAW tentang gereja yang mereka lihat di negeri Habasyah yang memajang gambar-gambar. Rasulullah bersabda, "Apabila ada orang soleh yang meninggal di antara mereka, mereka membangun masjid di atas kuburannya, lalu melukis gambar-gambar itu di dalam masjid. Mereka merupakan makhluk paling buruk di sisi Allah." Nah, sahabat beriman, itulah alasan larangan menggambarkan atau melukiskan Nabi Muhammad SAW. Tak hanya itu, menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW maka disebut sebagai penistaan. Tidak dilukiskannya sosok Rasulullah SAW semasa hidup, maka tidak mungkin seorang kafir dapat menggambarkan sosok beliau. Hanya orang-orang beriman saja yang dapat melihat Nabi Muhammad SAW. Barang siapa melihatku di dalam mimpinya, sesungguhnya dia benar-benar melihatku, karena syaitan tidak mungkin menyerupai bentukku. Hadis riwayat Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.